Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvinita Cikaiwanda dari 11 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran Soekarno dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Soekarno atau Bung Karno lahir di Surabaya pada 6 Juni 1901 dan wafat pada 21 Juni 1970 yang dimakamkan di Blitar. Beliau aktif dalam berbagai pergerakan sejak menjadi mahasiswa di Bandung. Pada 1927, Soekarno bersama kawan-kawannya mendirikan Partai Nasional Indonesia atau yang disingkat PNI. Beliau sering keluar masuk penjara akibat perjuangan melawan penjajah. Jasa Insinyur Soekarno dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Bung Karno, begitu ia sapa, merupakan tokoh intelektual karismatik yang terlibat dalam peristiwa-peristiwa penting pergerakan nasional. Lewat orasi-orasinya, Soekarno berhasil membangkitkan semangat juang rakyat Indonesia untuk terbebas dari penjajahan. Karena itulah Bung Karno mendapat julukan Singa Podium. Dalam memperjuangkan proklamasi kemerdekaan, Soekarno melakukan beberapa hal. Yang pertama, beliau mendirikan Perserikatan Nasional atau yang disingkat PNI, merupakan perkumpulan yang dibentuk Soekarno pada 4 Juli 1927. Soekarno dipilih menjadi ketua karena dianggap paling populer dan paling mampu memimpin organisasi tersebut. Dalam anggaran dasarnya, PNI menyalahkan bahwa tujuan PNI adalah bekerja untuk kemerdekaan Indonesia. Perkumpulan ini menjadikan nasionalisme sebagai haluan ideologi, sebab Soekarno menegaskan bahwa nasionalisme adalah ideologi yang mampu menyatukan berbagai perbedaan dan melapangkan jalan menuju kemerdekaan. PNI pun dianggap berbahaya oleh pemerintah kolonial Belanda karena menyebarkan ajaran-ajaran kemerdekaan. Pada 24 Desember 1929, Soekarno ditangkap oleh pemerintah Hindia Belanda. Beliau dan beberapa anggota PNI lainnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Yang kedua, terang-terangan menentang imperialisme. Bung Karno merupakan sosok yang vokal menentang kesewenang-wenangan penjajah. Setelah ditahan karena dituduh hendak menggulingkan kekuasaan Hindia Belanda, Soekarno dengan lantang membacakan pidato pembelaan yang beliau beri judul Indonesia Menggugat pada tahun 1930. Hal yang perlu digarisbawahi dalam pidato ini adalah pidato tersebut bukanlah pembelaan Bung Karno terhadap dirinya sendiri, melainkan pembelaan terhadap pergerakan nasional Indonesia. Soekarno menyampaikan kritiknya terhadap imperialisme dan menyebut Belanda menerapkan politik drainase yang menghisap dan mengalirkan kekayaan Indonesia ke negeri-negeri imperialis yang menyebabkan kemelaratan rakyat Indonesia. Isi pidato bernada sindiran keras tersebut cukup mengusik Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Andries Cornelis Dijk de Graaf dan jajarannya. Kepercayaan diri dan sikap Bung Karno yang berapi-api di hadapan pengadilan kolonial membangkitkan semangat perjuangan. Yang ketiga, aktif memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Soekarno turut mengemukakan 5 sila yang menjadi dasar negara Indonesia merdeka kelak. Insinyur Soekarno juga tergabung dalam Panitia 9 yang bertugas untuk merumuskan dasar negara. Selain itu, beliau juga terlibat dalam pembahasan mengenai Undang-Undang Dasar atau UUD. Dan yang terakhir adalah merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Bung Karno dikenal sebagai proklamator, sebab beliaulah salah satu penyusun naskah proklamasi dan orang yang membacakan teks bersejarah tersebut. Pada 17 Agustus 1945 pukul 3 pagi, naskah proklamasi disusun oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo di kediaman Laksamana Tadashi Maeda. Akhirnya, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di hari yang sama, naskah proklamasi dibacakan oleh Bung Karno di halaman rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dalam suasana hikmat. Inilah momen bersejarah Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.